Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah, wahai Muhammad, ma sa'altukum min ajrin, upah apapun yang aku minta kepadamu, fahuwa, maka upah itu lakum, untuk kamu. Ini salah satu pengertian dari tafsir. Ada lagi yang mengatakan, Qul, katakanlah Muhammad, ma sa'altukum min ajrin, aku tidak minta kepadamu berupa ongkos atau buruan atau imbalan. Bahwa sedangkan ongkos itu lakum, milikmu. In ajriya illa 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada upahku atau pahalaku illa 'ala Allah, melainkan ditanggung oleh Allah. Wa huwa, sedangkan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, adalah menjadi saksi atau syahid. Begitulah Allah mengajar Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir itu mengira bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan agama kepada mereka itu hanya semata-mata untuk cari ongkos, cari buruan. Lantas oleh Allah disuruh mengatakan begitu. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku itu mewahyukan kebenaran. Kata-kata yaqdhifu ini dalam tafsir semuanya dikatakan yaqdhifu, mewahyukan. Kalau kata-kata asalnya yaqdhifu, melemparkan. Ia melemparkan kebenaran, artinya mewahyukan kebenaran kepada semua nabi, termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yaqdhifu bil haqqi, adalah mewahyukan kebenaran. Jadi yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua adalah kebenaran, yakni agama yang benar. Alamul ghuyub, Tuhan tersebut, Alamul ghuyub,
adalah Allah yang maha mengetahui yang gaib, maha mengetahui segala yang gaib. Jadi Allah mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang kebenaran Al-Quran yang disampaikan, baik yang kelihatan di depan, di mata, maupun yang gaib, yang tidak diketahui oleh mereka. Selanjutnya Allah berfirman lagi, Qul, katakan Muhammad, ja'al haqqu, kebenaran telah datang, atau telah datang kebenaran, yakni agama Islam. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'idu, dan tidak memulai lagi kebatalan, juga tidak akan berulang lagi kebatalan. Kebatalan itu adalah akidah dan kelakuan orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala, menganggap bahwa berhala itu adalah pemberi syafaat. Setelah datang agama Islam, datang agama yang benar ini, maka kebatalan yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu tidak lagi memulai dan tidak lagi mengulang lagi. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan lagi, in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas madarat diriku sendiri. Yang dimaksud, kalau aku ini sesat, maka kesesatan itu adalah berbahaya atas diriku sendiri. Wa ini tadaitu, dan kalau aku ini mendapat petunjuk, fabima yuhi ilayya rabbi, maka petunjuk itu adalah sebab apa yang Tuhanku telah mewahyukannya kepadaku. Jadi kalau aku sesat, maka bahaya kesesatan itu adalah atas diriku sendiri. Kutanggung sendiri, bukan kalian. Sebaliknya, kalau aku mendapat petunjuk, itu bukan atas pikiranku sendiri, tapi adalah karena Tuhanku telah memberi wahyu akan hidayat tersebut kepadaku. Innahu, sesungguhnya Tuhanku itu sami'un, maha mendengar, qaribun, lagi maha dekat. Begitulah firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah memberitahukan bagaimana nanti kalau mereka itu sudah di hari kiamat, itu disampaikan kepada Rasul, walau taro, ini ada simpanan walau taro, alangkah ngerinya, alangkah hebatnya, alangkah ngerinya, lautaro, andaikan
engkau melihat, atau kalau engkau ya Muhammad melihat, idh fuzi'u, ketika mereka orang-orang kafir itu terperanjat ketakutan. Pada hari kiamat mereka dibangunkan dari kubur terperanjat, melihat sesuatu yang dulu tidak diyakini, dulu dianggap tidak ada, tahu-tahu datang benar-benar, yaitu sangat terkejut, terperanjat dalam ketakutan. Katanya, ngeri benar Muhammad kalau kamu melihat besok mereka setelah dibangunkan dari kubur terperanjat melihat apa yang dahsyat terhadap mereka di dalam hari kiamat itu. Fala fauta, maka mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka tidak dapat melepaskan diri. Fala fauta. Wa ukhidhu, dan mereka ditangkap min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Jadi mereka sangat terperanjat. Begitu bangun dari kubur, ya mereka lantas tidak dari jauh, langsung dari tempat yang dekat itu diambil oleh para malaikat, langsung dimasukkan ke neraka. Bukankah itu mengerikan? Waqalu, dan mereka berkata, amanna bihi, amanna bihi. Mereka berkata, amanna bihi, sungguh kami semua beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Wa anna lahumut tanawushu, bagaimana mereka dapat mencapai keimanan? At-tanawush, mencapai keimanan. Bagaimana mereka bisa mencapai keimanan? Min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Yang dimaksud tempat jauh itu yaitu mereka sudah meninggalkan dunia, mereka sudah di akhirat. Dunianya itu sudah jauh. Mana mungkin orang ini bisa mencapai keimanan seperti waktu di dunia, sedangkan dia sudah di akhirat. Itu yang dimaksud min makanin ba'id. Jadi mereka sudah di sana. Kami percaya ya Allah, benar betul apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Begitu. Nah, di sana apa gunanya iman di sana? Mana mungkin waktu di dunia yang jauh itu, ya kalau diukur jauh dari akhirat, waktu di dunia tidak iman, sudah jauh di akhirat baru iya betul saya iman. Mana mungkin? Itulah yang dimaksud. Waqad kafaru bihi min qablu. Waqad kafaru bihi min qablu, dan sungguh mereka telah mengkafirinya, telah mendustakannya, telah tidak percaya kepadanya, yaitu kepada akhirat itu, kepada hal-hal yang mereka lihat di akhirat itu, min qablu, sebelumnya. Artinya dulu waktu di dunia kufur mereka. Wa yakdhifuna bil ghaibi, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib. Min
mimakanin ba'id, dari tempat yang jauh. Dulu waktu di dunia masih jauh dari akhirat, mereka itu masih menduga-duga dulu. Menduga-duga yaitu adanya akhirat itu, atau adanya tidak disiksanya mereka di akhirat itu. Itu begitu dulu. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Wahila, dan dihalangi, bainahum, antara mereka, wa baina ma yashtahun, dan antara apa yang mereka inginkan. Jadi yang mereka inginkan pada waktu di akhirat itu selamat. Pada waktu di akhirat itu kalau bisa minta dikembalikan ke dunia lagi untuk kemudian iman, ya, itu tidak mungkin, jauh sekali keinginan mereka itu. Artinya ditutup keinginan mereka itu, dihalangi. Kama fu'ila bi asyaihim, seperti juga telah dilakukan hal itu bi asyaihim, terhadap golongan-golongan mereka min qablu, sebelumnya. Artinya peristiwa dirintangi, ya, dari keinginan mereka waktu di akhirat, ingin selamat, ingin kembali ke dunia, ini juga diperlakukan, artinya ini terjadi juga di asyaihim, dengan golongan-golongan mereka, ya. Kan golongan mereka itu banyak, bermacam-macam, ya. Jadi tidak cuma satu, ada yang golongan penyembah berhala, ada yang golongan bertuhan lebih dari satu, ada yang bertuhan manusia, ada yang bertuhan malaikat, ada yang bertuhan jin, pokoknya orang syirik semua. Itu golong-golong. Kalau cuma satu namanya Syiah, satu golongan. Tapi kalau Asya itu beberapa golongan. Beberapa golongan yang tersesat itu pun berlaku atas mereka seperti apa yang berlaku kepada yang diceritakan di sini itu. Innahum kanu fi syakkim murib. Innahum, sesungguhnya mereka itu kanu adalah dahulu fi syakkin murib, di dalam keraguan yang mendalam terhadap akhirat, terhadap apa yang akan terjadi, terhadap apa yang terjadi di kubur, disiksa kubur, nikmat kubur, dan lain-lain sampai di akhirat. Dulu mereka adalah sangat ragu. Iya, orang ragu itu ya sama dengan tidak percaya. Jadi orang ragu kepada akhirat itu sudah dihukumi tidak percaya, apalagi tidak percaya. Ragu saja sudah dipandang kufur, tidak percaya, apalagi tidak percaya. Oleh karena itu mudah-mudahan sedikit pun kita jangan sampai ragu kepada apa yang akan terjadi itu. Saya minta maaf ingin menyambungkan, banyak sekarang ini hal-hal yang membuat orang Islam itu keyakinannya itu menjadi goyang, menjadi ragu. Ya. Karena apa? Memang maafkan, setannya itu bukan minal jinnati, tapi setan yang minan nasi, setan kopian, ya, setan serbanan, setan kudungan,
Itu setannya sekarang. Dengan apa? Menyampaikan bermacam-macam pendapat. Mentafsirkan Quran semau-maunya. Menurut hawa nafsunya. Itu banyak sekarang. Mudah-mudahan saja lekas selesai. Saya sangat ketarik kepada suatu buku, suatu kitab yang menerangkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ari, akidah Asy'ari, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah kita ini. Loh itu karena saya baca, saya ketarik, saya lalu mengambil dari situ, membuat tulisan yang ringkas. Nah, mudah-mudahan masih kira-kira 80%. Mudah-mudahan itu selesai, dan kalau selesai bisa dibuat bacaan, rujukan. Bukan karangan saya, bukan. Asalnya karangan orang yang panjang sekali, tapi saya mengarang yang ringkas merujuk kitab ini. Yaitu insyaallah di antaranya itu diterangkan ada paham ya mentafsirkan Quran secara keliru. Satu contoh begini. Ini diantaranya Rosyid Ridho yang punya tafsir Al-Manar itu hati-hati. Itu di dalam kitab itu mengatakan babi itu halal. Babi itu halal kalau digodok dengan panas yang sangat kuat sampai mematikan yaitu bakteri-bakteri yang ada dalam babi itu. Jadi kalau begitu halal. Karena itu bakarlah atau rebuslah dengan panas yang sangat. Itu begitu. Itu kan suatu kekeliruan. Lah maafkan ini kalau orang yang tidak suka atau tidak pernah ngaji semacam begini umpamanya. Hanya membaca aja. Wah ini tepat ini. Enak ini. Wong babi ku enak kok. Pak begitu lah nih. Ya senak sebenarnya diempal lah babi ini begitu nanti ya. Itu satu nih. Di antaranya lagi katanya Quran itu bisa ditafsirkan menjadi yaitu seperti pahamnya Darwin yang mengatakan bahwa manusia ini dulu adalah kera ini. Jadi begitulah sampai ke sana. Kira-kira ada kurang lebih 60 kesesatan. 60 kesesatan di dalam mentafsirkan Al-Quran itu. Nah jadi maafkan ini, ya katakan saja, ini termasuk setan ini. Kan setan yang mengganggu, membuat manusia supaya menyimpang dan menyeleweng. Nah gitulah. Jadi kita harus berhati-hati. Betul sekarang ini. Terutama membaca-baca buku-buku, kitab-kitab. Dan masih banyak lagi yang saya belum bisa menerangkan secara sempurna pada malam ini insyaallah. Nanti kalau itu sudah selesai, nanti saya baca nanti di hadapan bapak-bapak. Ya saya kira cukup sekian. Sudah habis ayat surat apa namanya ini? Surat Saba. InsyaAllah yang akan datang yaitu surat Fatir ya. Tapi tinggal satu kali ya. Tinggal satu kali lagi. Iya. Ya, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman.
اللهم اختم لنا بالإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.